Gitu, itu Anda bilang ke antum Bang Arul. Biar antum bisa Yang koreksi di ketiga, mana. pahamnya Wahabi itu. Jadi yang kedua salah paham, yang ketiga pahamnya salah, Rul. Nih, ini lihat ya. Ya, Ini yang ketiga apa aja. namanya? Keempat apa? Tawasul Ini itu lihat keempat di apa? mana namanya di Fathul Barinya Imam Ibnu Hajar. Ya, mana tadi nih? Warwa ibn Abi Syaibah bi isnadin sahihin. Lihat ya, ada kalimat dengan sanad yang sahih tentang tadi. Asoban nas qad fi zamani Umar faja'a rajulun, maka datang kuburnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. mengatakan, "Ya Rasulullah." Ini orang datang ke makamnya Nabi, berarti Nabi kan sudah wafat ini. Datang ke makamnya Nabi mengatakan, "Wahai Nabi, istasqili ummatik." Waduh, mintakan hujan untuk umatmu, minta ke kuburan ini. Fa innahum qad halaku. Gimana ini sahabat minta ke kuburan ini? Memintakan ya, gitu. Ya mintakan kepada Allah, tapi kan datangnya mintanya ke kuburan, datang ke kuburan untuk minta tolong ke Nabi, untuk memintakan kepada Allah. Ya, ini tawasul kepada orang yang sudah wafat, ini the real dalil ini. Itu kalau Wahabi dibilang kuburiun itu. Doi, Wahabi nafsu doi. Tapi kan Maudu, kalau nggak doi ada- maudu dia bilangnya dua itu. ada fakta menarik di mana perbuatan memintakan doa seperti yang dilakukan oleh tadi ya, datang ke kuburan, wahai Nabi, wahai Syekh, tolong mintakan kepada Allah begini-begini, tolong mintakan hujan gini-gini. Fakta menariknya, sebenarnya Syekh Ibn Taimiyah itu tidak mencirikan praktek seperti ini. Mungkin terkenalnya itu Syekh Ibn Taimiyah mencirikan kan? Tidak. Syekh Ibn Taimiyah tidak mencirikan praktek yang seperti itu, datang ke kubur, terus bilang, wahai Syekh, tolong doakan saya kepada Allah. Kata Syekh Ibn Taimiyah, meskipun orang itu bisa mendengar, kata beliau, bahkan bisa berdoa, tapi tidak seyogyanya kita meminta demikian, memintakan itu. Jadi bahkan sikap ini pun diakui oleh ulama Wahabi, tidak syirik. Yang mensyirikkan Wahabi, Syekh Ibn Taimiyah tidak. Itu fakta menariknya. Ini kalau dia bilang kan andalan Wahabi itu yang bermasalah dari riwayat ini. Aduh. Yang Untuk bermasalah pelakunya dari namanya riwayat. Sayyidina Bilal bin Harith ya, betul ya, yang datang ke makamnya Rasulullah. Iya. Itu yang bermasalah di hadis ini kan ini Malik Ad-Dar. Nah di dalam taklikotnya siapa nih? Said bin Nasir bin Abdul Aziz Abu Habib Asy-Syisri itu dia ngomentari Malik Ad-Dar itu adalah Malik bin Iyad Al-Madani Maula Umar Wasakohu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban menganggap beliau sikoh. Ajib. Kemudian di dalam kitabnya As-Sakhawi beliau menjelaskan tentang Malik bin Iyad Al-Madani ini atau Malik Ad-Dar. Beliau mengatakan kana asluhu min Jailan maula li Umar. Kemudian beliau bahkan mengatakan sami'a Abu Bakar wa Umar wa Mu'ad bin Jabbar. Beliau mendengarkan hadis dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Mu'ad bin Jabbar. Dan ada dua orang yang meriwayatkan dari beliau. Wa anhu ibnahu. Dua orang yang meriwayatkan dari beliau, Awan dengan Abdullah, anak beliau yang dua orang anak yang meriwayatkan dari beliau. Kemudian selain dari dua orang anak beliau itu ada Abu Soleh As-Samman, Abdurrahman bin Said bin Yarbu'. Jadi ya kalau dibilang doif permasalahannya di mana? Beliau mendengar dari tiga orang sahabat. Kemudian yang meriwayatkan dari beliau itu dua orang anak, kemudian ada dua orang lagi yang lain atba'ut tabi'in. Kalau dibilang doif permasalahannya Malik Ad-Dar ini ada di mana? Jadi jelas ya, Malik Ad-Dar itu seorang tabi'in yang dipercaya oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan dianggap sikoh oleh para ulama yang disebutkan Ustadz Hilman. Dan di kitab Fathul Bari ini Imam Ibnu Hajar itu menjelaskan siapa yang datang ke makamnya Rasulullah itu dan bertawasul itu disebut namanya. Ya. Annalladzi ra'al manam al-madhkur huwa Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni ahadus sahabah. Ya, yang datang ke makamnya Nabi itu dan minta agar Nabi memintakan hujan kepada Allah, itu adalah Bilal bin Harith Al-Muzanni, adalah salah seorang dari kalangan sahabat Nabi.
yakni ziarah ke kubur terus minta agar si ahli kubur itu mendoakan kepada Allah, ternyata fi'lus sahaba, bukan hanya salaf. Wow. Bingung ini teman-teman. Taklid buta, Bib. Coba lihat tappingannya di bawah. Katanya Imam Auza'i, katanya di bawah itu yang ada namanya Auza'i itu. Katanya Ustadz Yazid Jawas musyrik. Jadi sahabat sama Yazid Jawas, hebatan Yazid Jawas. Siapa bilang Ustaz? Jawas musyrik. Bukan. Oh, Maksudnya Kaget Yazid saya. Jawas mengatakan kalau kita Datang ke kubur. minta syirik. saya pikir ada yang typing begitu, kaget saya nggak lihat HP soalnya. Saya juga kaget, saya juga awalnya gitu Ustadz. Masa Ustadz Yazid Jawas musyrik? Enggak ah. Oh, Kalau Yazid Jawas sesat, saya sepakat, Bib. Udahlah, orangnya udah mati. Alhamdulillah. nggak saya, ana bariun. Nah, perlu disyukuri saat orang-orang yang mencoba menyebar kesesatan kemudian Allah kurangi itu kan. Ana bersyukur. Syukur kan Tapi dia itu ada dalilnya, berbuat. kayak sikapnya Ustadz Hirman ini memang Betul. ada sandarannya kok. Heeh. Tapi kayak betul ya, dari segi dalil ada, tapi sepertinya enggak, nanti saya dibilang mengkritisi nanti. Nggak apa-apa, Ustaz. Tiap orang ada jalannya, antum tidak. Tapi maksud saya itu mudah di framing. Itu kan yang dilakukan sama Ustadz. Banyak jalan menuju Roma. Benar. Tapi tidak ada jalan menuju akalnya Bang Arul ini, sulit. Jalan buntu. Bang Arul, I love you. Kalian praktekkan Gimana enggak enggak? itu? Saya pengen dengar dari Bang Arul. Bang Arul, Ya, ini gini gimana aja. Bang Arul? Bentar, ini ada hadis. Ya, itu menurut Imam Ibnu Hajar Asqalani, pakar hadis luar biasa, sanadnya sahih. Ada sahabat Nabi datang ke makamnya Nabi, ngomong, "Ya Rasulullah," di makamnya Nabi, "tolong umatmu ini ya Rasulullah, mintakan kepada Allah hujan untuk umatmu. Mereka ini udah kekeringan sampai hampir hancur." Akhirnya orang itu disuruh untuk ngomong ke Sayyidina Umar, mimpi saat ketemu Nabi. Kemudian dalam mimpinya Nabi ngomong, katakan kepada Umar, mereka bakal hujan, dapat hujan bentar lagi. Gimana Bang Arul? Aku baru tahu itu ada yang sampai ke laporan ke Umar itu. Adalah. Umar Loh, langsung hadisnya nangis begitu. itu. Gini. Hadis itu kan masih sengketa ya, anggap saja sengketa. Enggak, ini sahih katanya Imam Ibnu Hajar. Gini Bang Arul. Bang Arul gini. Imam Ahmad itu Sebentar Bang Arul. Klaim sengketa itu coba tampilkan sebelum muncul Wahabi. Coba munculkan Bukan tanah sebelum Wahabi. Ada kuburannya nggak Yazid sengketa? Jawas. Kalau sengketa kan tanah kuburannya Yazid Jawas. Ini bukan tanah kuburnya Yazid Jawas, mungkin sengketa atau mungkin nggak mungkin. Nggak, maksud saya itu kalau memang ini terjadi perbedaan dalam hadis itu, coba sebutkan sebelum muncul Wahabi yang mempermasalahkan hadis itu siapa? Ada nggak ulama ahli hadis sekelas Imam Ibnu Hajar lah, paling nggak yang sekelas lah, yang Jangan bilang ini Albani, hadisnya ya. bermasalah. Coba Bang Arul. Kalau Imam Ibnu Hajar jelas sanadnya dibilang sahih. gini loh. Ini kan Jangan Albani, yang Bang kejadian Arul. seperti ini mirip Itu antum menghina ini ada di hadis zaman itu Nabi bilang juga. Albani. Misalnya dulu kami meminta tolong kepada Nabi Muhammad. Sekarang kau telah siapa itu? Enggak, Begini bukan ke gitu Ibnu bunyinya. Abbas. Bukan Ya, gitu aku kurang bunyinya. lebih lupa-lupa ingat. Mereka itu enggak datang ke kubur Nabi, malah pergi ke Ibnu Abbas. Oh, ini datang ke kubur Nabi ini kok. Ini ada hadisnya Ya, itu datang ke lain. kubur Itu Nabi. kan perorangan sahabat. Enggak, ada satu lagi, ini saya tampilin. Ada satu lagi yang soheh dan saya menemukan ini ada di 5 kitab. Jadi teman-teman bisa lihat tentang tawasul di kuburan. Enggak, bentar. Sebelum itu, Oh, siap. jadi Bang Arul, kalau ada orang yang melakukan ini musyrik nggak Bang Arul? Gini, musyrik yang kita bilang sirik-sirik ini kan ada 2 macam ini sebenarnya. Oh, aduh. Misalnya ria ini kan sudah dikatakan sirik kan? Setuju nggak? Bukan. Oke, gini aja udah. Perbuatan datang ke kubur berdoa minta agar orang yang dalam kubur itu mendoakan kepada Allah, itu perbuatan syirik atau tidak? Gak tahu itu syirik apa, udah pokoknya syirik apa enggak? Perbuatan Ya, sirik. doa. Sirik. Hah?
Syirik. perbuatan bid'ah. Ini berarti sahabat Nabi melakukan bid'ah. Waduh, bingung konsepnya ini nanti. Loh. Itu Imam Ini malah- aku kasih satu riwayat ya. Malah hujan mustajab doanya Nabi di sini, malah cektok cer. Ada satu hadis Silakan Bang, jangan lupa lanjutin. yang aku anggap ini takrirnya Nabi. Misalnya Jadi ada Arab Badui itu kan kencing di sudut masjid. Tahu kan riwayat itu kan? ini aneh tunjukin nih. Ini riwayatnya. Nabi membiarkan orang itu kencing di situ. Apakah ini tanda pembenaran? Apakah itu takrir bisa Nabi dikatakan? membenarkan, nggak ada Nabi membenarkan. Kamu baca hadisnya yang benar, Arul. Iya Nabi kan, nggak Nabi kan membenarkan. menyuruh membiarkan sahabat, biarkan. Bukan membiarkan, dia udah kencing, bukan sebelum kencing diizinkan. Ah, ya udah, apa bahasanya itu kok? Aduh, kok asik banget ya Bang Arul nih. Bang Arul, saya mau Apa saya bahasanya? teliti otaknya Bang Arul ini. Membiarkan atau mengapakan? Saya bacakan sajalah. Ya bacakan. Saya tunjukkan. Jadi ada dalam beberapa kitab seperti kitab Tahdzib al-Asma' wal Lughat, Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari, Syarah Alfiyah al-Iraqi atau yang dinamakan dengan Tabsiratu wa Tadhkirah. Kemudian Hidayatul Baqi Syarah wa Tahqiq Darul Iraqi. Kemudian kitab Minal Khatatil Jadidah li Misril Qahirah. Ya. Kemudian dalam kitab jangan Syarah Al-Kirmani ala Sahih Bukhari, Najul Qari li Sahih Bukhari. Banyaklah. Di sini disebutin. Sorry Ustaz. Ini disebutin ada seorang sahabat. Lanjut, Beb. Ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Amir As-Sahabi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan nih, wa huwa kana al-barida ila Umar bin Khattab. Beliau ini seorang penyampai kurir bukan ya? Seorang penyampai pesan lah ya. Penyampai berita kepada Umar bi fathi Dimashqi, dengan penaklukannya Dimashqi. Wa wasala Madinah fi sab'ati ayam. Jadi beliau sampai ke kota Madinah dari Syam itu. Dari Syam berangkat ke kota Madinah dalam waktu 7 hari. Wa raja'a minha ila Syam, dan beliau kembali dari Madinah ke negeri Syam fi yaumaini wa nisfin, dengan waktu 2 hari setengah. Perginya itu 7 hari, kembalinya itu 2 hari setengah. Disebutin di sini bidu'aihi inda qabri Rasulillah SAW wa tashaffu'ihi tafa'ulan tashaffu'ihi bihi fi taqribi tariqihi, dengan berkat atau dengan sebab dia berdoa di sisi kubur Nabi Muhammad SAW dan meminta syafaat dengan Nabi Muhammad SAW untuk mendekatkan atau memendekkan perjalanannya. Gitu. Wow. Iya, ini karomah Khair, ini. Ya, khair. Iya karomah itu. Bang Imam Auza'i salah paham ya. Dia bilang ajaran yang masuk akal mimpi dijadikan dalil. Kita tidak menjadikan mimpi jadi dalil di situ, bukan mimpinya, tapi fi'lus sahabah. Ya, ada di alam nyata bukan mimpi, sahabat Nabi ya datang ke kuburan Rasulullah, berdoa minta, bukan berdoa, minta manggil ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mintakan hujan untuk umatmu. Dan juga yang disampaikan oleh Ustadz jangan lupa tadi riwayat bahwasannya tawasul di kuburnya Nabi agar jarak dipercepat, itu kelakuan itu yang kita jadikan dalil, bukan mimpinya. Lanjut. Kemudian ada satu lagi yakni dari Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban itu ulama yang salaf ini ya, lahirnya pada abad ketiga. Dalam kitab beliau At-Thiqat di juz yang ke-8, beliau sedang membahas tentang Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha. Ini Ahlul Bait kan? Jadi beliau mengatakan, Imam Ibnu Hibban bilang gini, qad zartuhu miraran katsirah. Aku berziarah kepada makamnya Imam Ali bin Musa Ar-Ridha berkali-kali. Wa mahallat bi shiddatu fi waqti maqami bitus fazartu qabra Ali bin Musa Ar-Ridha salatullah ala jiddihi wa alaihi wa da'autullaha izalataha anni illa ustujibali. Jadi tidaklah aku mendapatkan kesusahan
melainkan aku berziarah ke kuburnya Ali bin Musa Ar-Ridho, semoga Allah memberikan rahmat kepada kakek beliau, dan aku berdoa sampai di kubur, aku berdoa kepada Allah untuk menghilangkan itu. Melainkan ustujiba, pasti Allah mengabulkan kepadaku dan menghilangkan kesulitan itu. Wa hadza syai'un jarrabtuhu miraran fawajadtu. Ini perkara yang aku uji berkali-kali, tajarubat, maka aku mendapatinya. Ini salah satu kelebihannya makam Ahlul Bait. Ustadz, tolong di DM ke Ana yang terakhir itu kalau bisa Ustadz, di foto, minta tolong Ustadz. Boleh Ustadz ya? Nanti Oh, aja nggak siap. Siap. Yang masalah apa namanya Imam Ibnu Hibban ya? Betul, Imam Ibnu Hibban. Ajib. Kuburan Ahlul Bait. Bang Arul, Ali Ar-Ridho itu Ali bin Musa bin Ja'far As-Shadiq. Di Iran, makamnya di Iran. Kalian gak curiga itu khurafat Syiah? Duh, ini Ini Imam Ibnu Sunni. Hibban. Itu zaman-zaman itu belum Syiah, Iran masih Sunni zaman itu, belum ada Syiah. Kalau itu Ustadz Arul ya, Ustadz Arul, Bang Arul ya, saya bisa nunjukin ke antum 20 lebih di kitab Imam Zahabi. Bahkan Imam Zahabi sendiri itu bilang di kitabnya, berdoa, ini kita lepas mau itu Ahlul Bait atau bukan. Mungkin antum curiganya begitu. Cuman saya bilang begini, sebenarnya nggak ada masalah ya, Ahlul Bait itu, ya kita ini Sunni juga muhibbin, kan gitu. Maksud saya itu begini, Imam Zahabi sendiri dalam kitab Syiar Alamin Nubala itu mengakui berdoa di kubur Nabi dan Aulia itu mustajab, kata beliau. Itu Imam Zahabi, murid Ibn Taimiyah. Gitu, tapi sebagai bentuk mujarobat, kata beliau. Bahkan Asy-Syaukani juga mengatakan demikian. Ya, setidaknya ada, sebelum muncul Wahabi, sebelum muncul Syekh Ibn Taimiyah, ada sekitar 20 lebih yang saya nemuin. Ulama-ulama yang mengakui bahwa ada tajarubah seperti itu. Ya, gitu. Sorry. Lanjut. Kok Intinya, bisa langsung tiba-tiba khurafat Syiah? Rul. intinya. Aku kan cuma Ada di bawah memastikan. Ustadz, ada di bawah yang komen. Syiah itu tua, ya memang kalau dibanding Wahabi, Syiah lebih tua kan. Kalau Wahabi kan aliran anyaran. Itu ada Abu Wahabinya anak Abdillah itu. baru. Yang Dibanding kamu sampaikan intinya. tadi itu nggak menunjukkan tawasul, itu kan hanya berdoa di kuburan. Wa tasyafu'ihi. Ini sudah keluarkan jurus pamungkas saja sudah. Intinya gini Bang Arul, semuanya itu milik Allah, sudah selesai. Mantap. Kira aku Bang Rovita lah kali ya. Kan mirip antum dengan Rofi. Maksudnya begini loh Bang Arul, Imam Ibnu Hibban Bang Arul itu ulama salaf ahlu sunnah yang diakui oleh semua, bahkan mohon maaf Wahabi pun itu mau nggak mau ngakui beliau ulama salaf. Ternyata ditemukan bahwa Imam Ibnu Hibban itu kalau ada masalah itu ziarah ke makamnya Al-Imam Ali Ar-Ridho. Imam Ali Ar-Ridho ini udah sepakat Sunni maupun Syiah bahwa bentar. Imam Ali Ar-Ridho ini sepakat bahwa beliau itu adalah waliullah Ahlul Bait yang mulia. Nah, Imam Ibnu Hibban itu ternyata ziarah, ditemukan riwayat beliau berziarah dan berdoa kepada Allah agar masalahnya itu diangkat. Dan kata beliau, setiap saya berdoa di kuburannya Imam Ali Ar-Ridho itu diijabah sama Allah, masalah saya diangkat. Imam Ahmad itu ulama salaf nggak? Iyalah. Apakah hadisnya sahih semua? Imam Ahmad siapa bin Hambal? Ya. Enggak, di Musnad Ahmad enggak semuanya sahih. Nah, di Enggak situ ada saja yang kamu akui enggak nggak ada yang sahih? palsu. Enggak ada yang palsu. Apalagi yang di bawahnya. Maksudnya? Terus yang berarti apalagi di bawahnya berarti apalagi Albani kan gitu yang meriwayatkan. Ya, aku nggak pernah bawa-bawa Albani. Apalagi Yazid Jawas. Apalagi Harus Yazid, bukan Wahabi. Kalian Khalid. jangan salah paham. Sebentar, tapi beneran itu kuburannya Yazid Jawas sengketa. Sengketa, Bib. Sengketa gimana? Kalau sengketa bongkar. Imam Ahmad saja yang terkenal hadis-hadisnya mungkin di bawah Imam Bukhari ya, nomor 3 kali ya. Masih ada hadis doifnya, kalian tidak sahih semua, kalian akui kok.
Apalagi tadi yang tentang bicara tentang kuburan Habib tadi. Imam Ibnu Hibban antum tahu ndak siapa? Tahu ndak Imam? Nggak kenal, nggak tahu aku loh. Ndak Waduh. kenal. Lah Sudah. nggak kenal Imam Ibnu Hibban kok ngomong agama. Ya kan aku tahu saja. Kalian kan Ya kan, terlalu Monggo, menggunakan monggo host. Bentar. Jangan makan, host. Ulama-ulama yang Bang Arul kenal nih siapa? Kok Imam Ibnu Hibban bisa nggak kenal nih? Yang kenal siapa? Imam Ya, Al-Auza'i yang barusan turun itu loh yang dikenal Beb. Aduh. Ana sama Said Nakes di bawah mau diajak ziarah bareng-bareng ke Imam Ali Ridho. Ana bilang insya Allah. Allah. Nunggu Iran nggak perang. Nanti Yang aku antum sedikit. tahu ulama ini, yang antum anggap ulama Larul siapa? Nabi Muhammad. Oke. Terus siapa La lagi? ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang nomor 2. Oke, nomor 2. Bukan nomor 2 sih. Nomor berapa Bukhari, itu? Bukhari. Oh, Murid. Siapa itu? Tadi bilang apa tadi? Nomor Murid. Nomor 2. Bukan nomor 2, nggak jadi nomor 2 tadi. Oh, oke, apa nomor berapa? Nggak tahu, pokoknya yang Nggak tahu. Apa terus? masih aku anggap lah Bukhari. Oke, yang antum anggap lah. Terus nomor 3. Saya catat ini Bang Arul, penting ini soalnya. Bukan nomor 3 itu. Nomor 3 Abu Bakar. 3 Abu Bakar terus. Yo, Abu Bakar Al-Baghdadi. Intinya Bukhari ya. Hah? Ini aku tanya sama kalian. Kalian kan udah tunggu belajar dulu, kitab-kitab ada masih ulama. tanya. Yang antum selesai anggap itu ulama dijawab siapa itu. aja? Yang pertama Pernah Nabi nggak? Muhammad. Nomor 2. Pernah nggak kalian tahu ada Bukhari kitab-kitab lanjut Bukhari dulu, yang- lanjut dulu. Ketika Imam Imam Bukhari itu Bukhari. ke kuburan loh. Aneh tunjukin. Terus Saya nggak usah dibahas, menemukan di Ustaz. bu- Nggak usah dibahas. Oh, Yang, oh, nomor dasar. empat yang siapa? menyanggah ke kuburan siapa? Ziarah kubur itu sunnah. Bukan Nah, ziarah nomor kubur, empat, bukan Bang ziarah Arul. kubur, Bang. Lanjut. Nomor 4 Bang Nomor Arul. empat, nomor Belum empat, Bang selesai, Arul. Ustaz sih. Sorry, Nomor empat, saya Bang Arul. kepancing. Nomor 4, Bang Arul, nomor 4. Muslim. Hah? Apa? Nih, terus. Tretan Muslim katanya, tretan Muslim. Lanjut nomor 5. Nomor 5, Abu Fadilah. Ya, Abu Fadilah. Al-Qurabai. Itu imamnya Arul. Kalian paksa saya jadi Wahabi, heran saya. Saya nanya. Nomor 5 saya terus. ini nanya. Oh, nggak usah Nomor dihiraukan 5, yang lainnya. terus. Nomor 5. Bang Arul jangan Nomor sampai lima. ditinggalkan Wahabi Bang Arul ya. Bang Arul Nomor Wahabi itu 5 dan Anda nomor mulai diragukan seterusnya. kewahabiannya Bang Arul. Itu orang-orang di bawah udah ngatain antum. Loh, udah sering kalian ngata-ngatain saya Wahabi. Iya, Bukan nomor nih 5, Wahabi nomor yang 5 Bang ngatain Arul. aku. Nomor 5 Bang Arul. Nomor 5, Nomor Bang Arul. 5 Nomor Ustaz 5. apa? Arul. Hah? Arul. Arul siapa itu? Maksudnya Ustadz sendiri. Arul itu siapa? Nomor 5 Ustadz Arul. Masya Allah. Apa bagaimana Bib? Diri dia sendiri? Iya. Iya. Oh, berarti nomor 1 coba ulang. Nomor 1 Nabi Muhammad, nomor Nggak 2 pakai nomor-nomor. enggak, Nomor 1 yang Nabi pertama. Muhammad. Oke, setelahnya Abu Bakar. Abu Bakar, setelahnya Umar. Umar, setelahnya Si Usman. Utsman, setelahnya Abbas. Abbas, Abu Rora. Abu Hurairah. Sudah Hamzah. Sayyidina Abu Hurairah ini sudah keberapa ini? Sudah 6 ini. Ya, iya. Makanya kamu kenapa kasih nomor? Oh iya, sudah setelah Abu Hurairah siapa lagi? 70 Sayyidina Ali nggak ada. ribu orang yang Sayyidina Ali antum udah surga sebut. tanpa hisab. Apa? 70.000 orang yang dijamin surga tanpa hisab. Saya tanya nama, jangan kelompok Nggak nama-nama. hafal namanya. Di teras Bromo ini pilihannya banyak. Oke, setelahnya? Yang tadi 70.000 orang itu. Iya, setelah 70.000 orang Dari situ aja. sampai di situ. Setelahnya itu siapa? Itu siapa tuh Setelahnya itu typing di bawah? pemikirannya nggak aku terima lagi. Bang Oh, Arul, setelahnya antum tidak terima. Tapi diri antum sendiri tadi masuk. Berarti setelah Iya, 70.000 iya. antum. Iya, aku sendiri ya memang aku harus menganggap diriku sendiri, pemahaman aku sendiri maksudnya itu. Antum termasuk 70.000 orang tadi itu. Enggak, Oh tidak, berarti antum masuk neraka nanti berarti. insya Allah tidak. Oh antum masuk mana berarti? Surga tidak, neraka tidak, terus kemana antum ini? Emang ada tempat lain? Iya saya tanya, berarti antum yang Gondola mana? Ustaz. Di gondola. gondola itu apa gondola? Gondola itu apa? 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 Gondol
Bukannya bola ya yang AI itu. Dola. Kenapa? Arul, antum termasuk 70.000 orang. Enggak lah. Nah, berarti antum pengen masuk neraka? Astagfirullah. Emangnya kalau Jangan tidak tanya. memastikan 70.000 orang pengen masuk neraka begitu? Saya tanya, bukan Sekarang memvonis, saya Antum, tanya. antum ini termasuk yang 70.000 nggak? Nggak, Enggak, berarti masuk neraka enggak? nggak tahu maksudnya, bukan Ya udah tidak sama jawaban tahu. kita, nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya udah sama-sama nggak tahu toh. Ya, kan antum dari tadi bilang nggak tahu. Antum dari tadi nggak bilang Sudah, nggak tahu. sudah, Antum sudah, bilang sudah. tidak. Jadi Bang Arul, Imam Ibnu Hibban tadi doa di makamnya Imam Ali Ridho tadi hukumnya gimana Bang Arul? Aku tidak mengamalkannya. Jangan Oh nggak terlalu apa-apa, serius. tapi kalau ada orang ngamalkan itu gimana hukumnya? Aku selidiki dulu. Selidiki, Bib. Kenapa? Mantap juga. Jadi maksudmu aku langsung Nggak ambil apa-apa lah, keputusan? bagus lah udah ada peningkatan Ustaz. Jadi nggak langsung menyalahkan tapi menyelidiki dulu kan berarti udah ada pergeseran peningkat lebih Oh iya, bijaksana. pergeserannya. Masalahnya selidiki pakai pemahaman pribadi, Bib. Enggak, itu tadi Ahlul Bait kata kalian kan. Itu yang keberapa tadi anaknya Ja'far Shadiq? Cucu langsung. Cucu. Oh, jauh sekali ya. Jadi kalian itu masih menganggap itu Ahlul Bait? Iyalah. Sampai kemana Tapi saya nggak mau paham ya. Saya nggak paham. Apakah itu tentang Ahlul Bait? Saya nggak paham. Dia aja disebut Ahlul Bait kok sama Nabi. Enggak, batasan Ahlul Bait ini sampai mana? Tidak ada batasan. Semua zuriat Ada, ya. dipanggil Ahlul Bait dalam Ahlul Berarti muhibbin sejati Anda ini. Saya iya muhibbin saya. Bib, Maksum apapun aja semua itu ya? Habib. Bib, boleh saya injak di leher yang begini, Bib. Imam Mahdi itu sama Nabi disebut Ahlul Bait di hadis riwayat Imam Ahmad. Iya. Oh, ya Allah. Antum Kalau ini Imam Mahdi yang terakhir astagfirullah. zaman aja sama Nabi disebut Ahlul Bait, maka yang di pertengahan juga apalagi setelah Imam Ali Ar-Ridho dibilang Ahlul Bait ya sangat wajar wong yang di akhir zaman aja disebut Ahlul Bait kok. Yang bermasalah itu Bang Arul tahu nggak? Syiah sama Nasibi. Ini pandangan saya ya. Yang bermasalah itu. Dia enggak tahu, Ikutnya. aduh. Jangan Kata terlalu Imam berat. Ibnu Shalah apa? Ada dua imam yang Allah Subhanahu wa taala dengan uji dengan pengikutnya. Padahal dua imam ini berlepas diri dari mereka. Pertama Imam Ja'far As-Shadiq diuji dengan Rafidhi. Padahal Imam Ja'far nggak pernah ngajarin itu. Yang kedua Imam Ahmad bin Hambal diuji dengan musyabbih di pengikutnya. Padahal Imam Ahmad nggak pernah ngajarin itu. Diuji dengan orang-orang seperti antum ini, Rul. Biar sah. Kenapa dengan orang seperti itu? Sahih ada wallah ada kalam itu luar biasa. Betul. Maksud Anda, agama ini cuma untuk orang profesor atau sarjana-sarjana agama seperti kalian? Ya Allah, kok lari jauh. Iya, ini kalian seolah-olah menolak berdiskusi dengan orang-orang yang tidak hafal kitab-kitab ulama. Bukan nolak, tapi Ada pertanyaan menarik ini, Beb. Lebih sulit mana ngadepin Wahabi seperti ini daripada Ibnu Syihab, Beb? Saya cuma bisa bernafas panjang kali ini. Masya Allah. Tapi insya Allah Bang Arul enggak. Bang Arul kita cuma bercanda-bercanda Bang Arul ya. Ada yang nganu minta maaf Bang Arul. Enggak, Bang Arul ini kan lagi cari kebenaran juga Bang Arul. Kita bareng-bareng Oh Bang iya, Arul. pasti. Yang pasti bukan ke firqah-firqah yang aku cari kebenarannya. Sekarang aku tanya ini, antum cari definisi kebenarannya tauhid di mana kalau ndak ke kelompok? ya yang Nabi ada kelompoknya nggak? Ada kelompok Nabi namanya Islam. Nah, yaudah aku Islam. Tapi sahabat punya kelompok. Sahabat punya kelompok. Muhajirin Apa dan kelompoknya? Ansor. Muhajirin dan Ansor. Ya itu kan sama Sahabat kayak RT Muhajirin RW, dan Ansor. nggak ada hubungannya dengan agama. Loh, di Al-Quran itu disebut. Iya, itu kan semacam kelompok RT RW saja untuk pengelompokan berdasarkan Allah ya daerah saja. karim. La haula wala quwata illa billah Bang Arul. Saya sudah mau baik-baik aja. Innalillahi wa inna Kalau kalian kan ilaihi firqahnya raji'un. Semakin beda. malam semakin Setiap stres. firqah itu bikin pemahaman baru. Sedangkan Ansar Muhajirin itu pemahamannya sama. Muhajirin dan Ansor kayak RT RW, Beb.
Iya, pemahamannya sama betul. Muhajirin Ansor akidahnya sama. Sama kayak kita yang ahlu sunnah wal jamaah Asy'ariyah ini sama muhajirin sama Ansor sama Nabi Ya, keyakinannya sama. Maturidi sama Asy'ariyah sama nggak? Sama, Sama, sama. 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 Wahabi beda. Wahabi, Rafidi beda. Oh, Abi Kalau Rafidi tambah beda. Atsari satu lagi, Sekarang sama gimana? di usulnya beda di furuknya. Ya intinya kan usul-usul akidahnya semuanya sama. Betul. Antara Oh, Maturidi berarti sama Wahabi sama Ansor. juga kalau gitu ya? Enggak. Oh, Wahabi enggak. beda. Sama Rul. Wahabi beda usul. Beda. Beda Ini saya kasih jauh. contoh. Beda Sebentar, jauh. sebentar. Beda jauh. Baina sama wasumur. Wahabi dengan Syiah itu kan sama pada bab istiqror, istawa bersemayam itu Rul. Loh, Bersemayam loh, itu diambil ini dari jangan Al-Kalabi. jangan gitu Al-Kalabi lah. Syiah itu. Syiah itu nggak pernah Tanya bilang DLC. gitu. Aku udah pernah dia tanya Apa sama ya? Syiah. Kalian itu Istawa pemahamannya Asy'ariyah bermakna atau dengan apa? bersemayam itu kan dari Al-Kalabi. Jangan lari betul, kemana-mana. Syiah Jangan dia. bahas istiwa. Ini bahas tawassul belum selesai dari tadi. Sudah 2 jam. Bahas Jadi, rokok Arul, aja 5 antum jam nggak ini di selesai. kelompok yang mana? Sahabat Muhajirin Ansor. Di zaman Kelompok tabi'in Nabi. dengan atba'ut tabi'in ada madzhabul arba'ah. Kelompok Nabi. Kelompok Nabi. Kelompok ashabul simal apa ashabul mana? Kelompok Islam. Udah cukup. Masalahnya Nabi Oh, bilang ashabul ada simal. 70. Nabi bilang itu umat Nabi ada 73 golongan, ada 73 kelompok. Antum di kelompok mana nih? Kelompoknya Nabi. Sudah sama ini kalah, sudah sama Arul. Arul sudah bernisbatkan diri bahwasanya Arul belajar langsung dari Nabi. Dan Arul mengakui bahwa Arul ini sahabat Nabi. Orang sampean Insya lu Allah nanti di sorga siapa? sahabat sama Nabi. Apa? Insya Allah antum sahabat Nabi? Insya Allah nanti di sorga sahabatan sama Nabi. Loh kok sekarang ganti insya Allah, kemarin menyatakan sahabat kok sekarang insya Allah. Kok ragu sama hidup Arul? Loh, gini, itu kan klaimnya Bang Bolone bilang. Aku tanya aku berguru sama Nabi, iya. Aku Loh, yang berguru belajar ke dari yang Nabi, berguru iya. ke Nabi itu Bang Arul, yang berguru ke Nabi itu cuma sahabat. Oh, jadi kita ini nggak berguru ke Nabi. Kita ini berguru ke ulama yang sanatnya sampai ke Nabi. Oh, gitu. Yang berguru langsung ke Nabi hanya sahabat. Antum berguru langsung ke Iya. Nabi. Iya, iya, iya. Iya. Berarti ke Antum ulama yang sahabat sampai Antum sahabat Nabi tah. itu kan kesimpulannya Bolone, dia menjebak saya. Saya tanya, antum berguru langsung. Orang kamu sendiri yang jawab. Aduh. Dia kan gimana, nanya dulu sama saya. Kamu Saya belajar tanya ke ulang ya. Saya Jujur tanya sekali ulang. ya dia menjebak saya. Saya tanya ulang ya. Antum berguru langsung ke Nabi. Iya, melalui hadis-hadis. Nah, saya tanya berguru langsung ke Nabi atau tidak. Iya, melalui hadis-hadis. Saya tanya berguru langsung atau tidak. 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 Sudah. Berarti ikut ulama. Ya, Enggak. khair ya. Hah? Enggak, aku ikut Nabi. Antum ikut, iya ketemu Nabi tah. Enggak. Ya khair. Terus antum ikut siapa? Kan ketemu Ikut Nabi tidak. Loh, inilah kalian salah pahamnya. Islam itu sekarang itu pengikut Nabi Muhammad. Salah nggak pernyataan itu? Iya, saya tanya itu antum ketemu langsung dengan Nabi. Tidak. Tidak. Terus ketahu hadis Nabi dari siapa? Dari orang-orang. Dari orang-orang Hmm. yang Bang Arul bisa bahasanya orang- Nabi nggak Bang Arul? Orang-orang siapa? Orang pasar? Ya dari Orang orang-orang. nelayan? orang Orang mana? Orang nelayan? mana itu? Orang mana? Orang mana? Orang mana? Mm-mm. Harus disebutkan nggak? Iya, penasaran saya orang-orangnya. Moga, Masalahnya dia moga. bukan orang, Bang. Apa? Apa demit? Masalahnya dia bukan orang. Tadi antum bilang dari orang-orang, sekarang dia bukan orang. Saya belajar sama bangsa jin, perawi-perawi minal jin, ruwa, yakni sanatnya lewat jin. Enggak, sekarang begini. Tadi Sekarang begini, ini kan zaman antum tahu canggih. hadis Nabi dari siapa? Orang-orang. Iya, orangnya siapa? Masalahnya dia Gini, bukan orang. dengar. Terus apa? Sekarang kan zaman canggih. Buku-buku itu ada di internet semua. Oke. Sekarang Antum? salah nggak kalau aku bilang tahu hadis Bukan. dari Bukhari? Oke, antum tahu hadis dari Bukhari.
Salah Imam nggak? Bukhari Bukhari. Bang Arul enggak, minta maaf. Bang Arul, kalau ada ulama-ulama besar, biasakan kita nggak langsung sebut nama sebagai penghormatan. Misalnya Imam Al-Bukhari, jangan langsung namanya. Sayyidina Abu Hulu, Bakar, Beb. Sayyidina Nanti Umar. hulu larinya, Beb. Iya, kalian juga Enggak. gitu dari tadi kok. Jawas, Loh. apa lagi? Kalau Wahab. itu memang nggak perlu dihormati kalau itu. Oh, kalau ya mereka udah, memang kalian jangan protes yang sendiri Arul, kalian sendiri kalau melakukan. Jawas, memang hina, mati hina. Bukan, Arul. Masa kamu mau bandingin Yazid Jawa sama Imam Bukhari, Rul? Iya, Ayolah. intinya kalau kalian sesama muslim itu harus mendoakan. Loh, Betul. kita doakan mereka supaya dapat hidayah, dapat Coba petunjuk. Sudah mati. Ya, sekarang udah meninggal, gimana mau dapat hidayah? Nggak bisa berdoakan lagi kah? Mau didoakan katanya nggak Ngapain? sampai doanya. Didoa. Coba Iya, Bib, mau Dari tadi saya nggak ada ngapa? doanya. Saya ngapain? Mau doakan Jawas itu ngapain? Kata Sudah Jawas tidak sampai berkeyakinan doanya. tidak sampai kok. Ngapain Kata doa Jawas kalau doa nggak kita. sampai? Seandainya saya doa begini, Aku nggak ya, sampai, ya yang Allah. nggak sampai itu. Seandainya Pakai rule, bacaan Quran. Rul, Anda doakan Jawas masuk neraka pun tidak sampai kata Jawas. Jawas masuk, Berat. tidak Emang sampai. berat kalian ini pakai standar janda. Jangan Standar kalian, janda. jangan kalian ya. Jangan kalian. Oh iya iya. Saya diam di sini. Oh iya, maaf. Saya aja Rul, Ini saya. agak Jangan apa sih? bilang kalian, saya. Masa pakai standar Gimana? janda katanya. Padahal kita ini belum menikah sama janda. Masih dalam planning. Aduh, saya takut Bib kalau itu. Coba apa Dalam doa yang terbaik yang siaran Nabi ajarkan itu gimana? Rul, tunggu Rul, dari tadi Ana dari tadi antum Ya. ikut siapa? Tolong dijawab dulu. Katanya orang-orang. Ikut Orangnya itu Nabi. siapa? Ikut Nabi, Ikut Nabi. Ketemu Nabi ndak? tidak ketemu. Terus gimana cara ikut Nabi kalau tidak ketemu? Karena ajarannya itu masih ada kelihatan Iya, saya tanya caranya Dari Al-Quran. mengikuti Nabi lewat siapa? Lewat? dari hadis. Ya, hadis itu yang nulis ulama loh. Ulama ya. Lah berarti antum ikut ulama, bukan ikut Nabi. Aku nggak setuju dibilang ikut ulama. Aku ikut hadis melalui ulama. Ya tetap melalui ulama kan intinya. Tanpa ulama kamu nggak Melalui bisa ulama, ngikutin kan? Nabi. Ya, ini Enggak, ulama ini kan ada juga yang bocor halus. Enggak mungkin. Astagfirullah. Gini. Ya, saya kasih Arul tahu lah ngikutin ulama Nabi yang itu, Beb, tanpa yang- melalui Kalau ulama, kamu ini, Beb. kalau kamu Rul, bentar. Kalau kamu ini bukan bocor halus, Rul. Sudah kena pelek bocornya udah berat. Enggak, Beb. Kalau Arul memang benar mengikuti Nabi, tapi nabinya kan Nabi Ahmad Musaddiq itu, Beb. Kan tidak ada Jangan-jangan ulamanya itu, Beb. Jangan Musailama al-Kadzab. Wong Arul ini enggak bocor. Arul ini, Beb, enggak bocor tapi kempes tuh, Beb. Dia Arul ini enggak bocor tapi kempes. Kok iso ngomong ngono iku ya Allah. Gak bocor tapi kempes. Kok iso bocor Kok halus. kalian tersinggung kah aku Bocor bilang halus. ulama itu Ya ada saya yang kasih bocor tahu halus? lah, ulama yang bocor halus itu yang kamu maksud adalah Jawas. Itu bocor itu. Kulit Itu bahasa terserah kamu lama lah. bocor. Kamu frontal nyebut nama ya nggak masalah. Itu nanti masalah Iya. kamu lah dengan Allah nanti. Iya, saya tanggung jawab nanti. Aku kan nggak nyebut nama. Aku cuma bilang bocor Iya, halus. Imam Abdul Hamid Asyarwani saja doakan semoga Allah hinakan mereka. Oh jadi kamu Khodalahumullah. ikut ulama yang saling menghinakan itu ya? Loh, Imam Malik itu ngomentari Ibnu Ishaq frontal itu. Iya. Kenapa? Imam Saya ikut Syafi'i ulama. juga frontal. Dia Imam mengatakan Bukhari bodoh. yang kamu komentar, yang kamu ikuti tadi, Imam Bukhari itu ngomentari orang Al-Kadzab ada loh. Pembohong. Pembohong. Iya, Imam Bukhari itu mengatakan ke Nasr bin Bab pembohong, pendusta, Al-Kadzab. Iya. Aduh, Pak Jarul, Sampai mana jangan tadi, Bang Bang? Jarul, nanti nggak ada hiburan gitu. Iya. Aku kasih ulama bocor halus biar hiburan sedikit langsung. Iya, kamu Iya, jangan maksudnya nanti nggak ada Sudah hiburannya dibilang kita. sama Bib Makun, bocormu karena pelek. Tapi aku bilangnya kamu ndak bocor tapi kempes. Nah, Ustadz Arul itu sebenarnya dia maksud bocor halus itu Jawa. Bocor iki Kodi itu. bledos malah. Bocor itu bukan bocor itu Ustaz, tapi Betul, iki. bledos itu Ustaz. Safik, Bahasa- Safik bahasa lama bilang subhanallah depan tembok ratapan. Bocor itu Rul.
bahasa ulamanya, bahasa agamanya itu ulama su. Iya, Jawas itu ulama su, Sapik, Ya Khalil, udah. Kalau Baladra. kalian setuju ada ulama yang buruk, kenapa kalian jadikan ulama jadi standar? Loh, kan kamu menjadikan ulama standar tidak? Tidak. Lah ngapain kalau begitu ikut ulama? Aku nggak pernah bilang aku ke ulama. Aku bilang Lah aku ikut Quran dan hadis hadis Nabi antum ambil dari siapa? melalui ulama. Kenapa diambil? Melalui ulama. Iya, Paham nggak? kenapa diambil melalui ulama? Kenapa Karena alasannya? dia membawa Quran dan hadis. Berbeda dengan ulama-ulama bocor. Dia pakai pemahamannya sendiri. Misalnya, penduduk satu. Imam Nawawi ulama Janganlah bocor ulama enggak? bocor. Ulama bocor ya Allah. Enggak, iya teman-teman. Betul ya, di bawah ada yang tapping, betul. Jangan ya, apa yang kita ilmu yang biar pendengarnya mendapatkan. Tadi ada yang pertanyaan, siapa ahlul bait Nabi itu? Apakah ahlul bait Nabi itu hanya ahlul kisah saja? Ya, ataupun para cucu Nabi seperti tadi yang disebut misalnya Imam Ali Ar-Ridho itu juga ahlul bait Nabi. Ini di kitab Riyadhus Shalihinnya Imam An-Nawawi ya mencantumkan hadis ini bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Singkat cerita, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menekankan agar umatnya itu menjunjung tinggi, mengingatkan umatnya tentang kemuliaan keluarganya, ahlul baitnya, maka ada seorang yang namanya faqala lahu Husainun wa man ahlu baitihi ya Zaid. Jadi Husain ini tanya kepada Sayyidina Zaid, ya, siapa ahlul baitnya Nabi wahai Zaid? Alaisa nisa'uhu min ahli baiti? Bukankah istri-istrinya Nabi termasuk ahlul baitnya Nabi? Qala, maka Sayyidina Zaid menjawab, nisa'uhu min ahli baiti. Ya, istri-istri Nabi itu termasuk ahlul bait Nabi. Walakin akan tetapi ahlul bait Nabi itu